Saya Musni. Saya Zetrani. Saya Safiyanti. Saya Nurul Aziza. Saya Sufiana Solehatun. Saya Nurmaya Sari. Saya Yatun Syarofan. Saya Rajatul Adawiyah. Kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah anak berkebutuhan khusus dengan materi gangguan bahasa pada anak. Selamat menyaksikan. Pada masa usia dini, perkembangan bahasa berlangsung sangat pesat, di mana anak sudah mengenal bunyi, kata, bahkan menyusun kalimat sederhana. Namun, pada kenyataan tidak semua anak melalui tahap perkembangan bahasa ataupun berbicara dengan lancar. Terdapat sejumlah anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam kemampuan berbahasa maupun berbicara, yang seringkali luput dari perhatian atau dianggap sebagai hal yang wajar dan akan hilang seiring bertambah usianya. Pembahasan yang pertama, definisi gangguan bahasa. Gangguan bahasa adalah kondisi ketika anak mengalami kesulitan dalam memahami bahasa atau bahasa reseptif dan mengekspresikan atau bahasa ekspresif, bahasa secara lisan maupun tertulis yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Kesulitan ini memengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, menyampaikan ide, memahami instruksi, serta berinteraksi dengan lingkungan. Jenis gangguan bahasa ada 3. 1. Gangguan bahasa reseptif, yaitu kesulitan memahami bahasa. Yang kedua, gangguan bahasa ekspresif, yaitu kesulitan mengungkapkan bahasa. Yang ketiga, gangguan bahasa campuran, yaitu kesulitan memahami dan mengungkapkan bahasa. Karakteristik anak dengan gangguan bahasa reseptif ditandai dengan anak sulit memahami instruksi sederhana, sering tampak bingung saat diajak berbicara, anak sulit memahami cerita dan tidak mampu mengikuti percakapan dengan baik. Sedangkan anak dengan gangguan bahasa ekspresif, 1. Kosakatanya sangat sedikit dibandingkan teman seusianya. 2. Sulit menyusun kalimat. Yang ketiga, sering menggunakan isyarat dibandingkan berbicara. Yang keempat, kesulitan menceritakan pengalamannya. Dan yang kelima, jawaban sering tidak sesuai pertanyaan. Karakteristik anak dengan gangguan campuran atau sosial. Anak akan lebih pendiam, sulit menjalin pertemanan, dan mudah frustasi ketika tidak dipahami. Yang terakhir, cenderung menghindari komunikasi. Pembahasan selanjutnya ada yaitu penyebab gangguan bahasa. Ada beberapa faktor penyebab gangguan bahasa. Yang pertama yaitu faktor biologis atau fisik, di mana berkaitan dengan kondisi fisik tubuh, terutama organ pendengaran dan sistem saraf. Nah, di faktor biologis atau fisik ini ada beberapa poin. Yang pertama, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini, anak kesulitan menangkap bunyi bahasa dengan jelas karena ada gangguan pendengaran. Yang kedua, ada kelainan alat bicara, struktur lidah, bibir, atau langit-langit mulut yang tidak normal, misalnya yaitu bibir sumbing. Yang selanjutnya ada kelainan sistem saraf dan otak. Kelainan sistem saraf dan otak ini adalah gangguan pada area otak yang mengatur bahasa. Selanjutnya ada faktor genetik atau keturunan, yaitu riwayat keluarga dengan gangguan bahasa serupa. Yang selanjutnya ada kondisi kesehatan saat lahir, kelahiran prematur atau komplikasi medis di masa bayi. Yang selanjutnya ada keterbatasan intelektual. Keterbatasan intelektual ini adalah kapasitas kognitif di bawah rata-rata. Yang kedua yaitu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini berkaitan dengan kondisi emosional dan mental anak, di mana ada beberapa poin yaitu
Gangguan emosi dan perasaan adalah di mana tekanan emosional, kecemasan, atau trauma itulah yang menyebabkan gangguan bicara pada anak, gangguan bahasa pada anak. Mutisme selektif, bisa bicara normal di rumah, namun bisu di lingkungan lain karena cemas. Yang selanjutnya ada gangguan perkembangan mental atau perilaku, misalnya autisme atau ADHD. Yang selanjutnya di faktor psikologis yaitu kurang percaya diri dan hambatan sosial, di mana anak enggan berbicara karena minder. Faktor selanjutnya, faktor ketiga yaitu faktor lingkungan dan sosial, di mana faktor lingkungan sosial ini berkaitan dengan lingkungan tempat anak tumbuh. Nah, di sini ada kurang stimulasi bahasa. Nah, minim ajakan bicara atau interaksi verbal. Pola asuh yang tidak tepat, terlalu memanjakan atau terlalu keras. Lingkungan tidak mendukung, maksudnya seperti rumah atau sekolah minim interaksi positif. Yang selanjutnya ada konflik atau perubahan lingkungan, di mana kadang anak itu pindah rumah, perceraian, atau keluarga tidak stabil. Yang selanjutnya ada paparan gawai berlebihan, maksudnya adalah menonton gawai secara pasif tanpa komunikasi dua arah. Faktor selanjutnya yaitu faktor keempat, faktor lainnya. Contohnya itu keterlambatan perkembangan umum. Keterlambatan motorik atau kognitif turut mempengaruhi bahasa anak. Yang terakhir yaitu gangguan pengolahan informasi, kesulitan otak memproses atau mengingat informasi bahasa. Pembahasan selanjutnya adalah kebutuhan anak dengan gangguan bahasa. Anak yang mengalami gangguan bahasa memerlukan dukungan khusus agar proses belajarnya berjalan lebih baik. Beberapa kebutuhan yang penting antara lain yang pertama yaitu lingkungan yang mendukung komunikasi, sehingga anak merasa nyaman untuk berinteraksi. Selanjutnya ada petunjuk yang singkat dan mudah dipahami, maksudnya agar anak itu tidak bingung saat menerima tugas. Yang selanjutnya pengulangan penjelasan untuk membantu anak memahami informasi dengan lebih baik. Bantuan visual seperti gambar, kartu, atau benda nyata agar pesan lebih mudah dimengerti. Kesempatan untuk berbicara dan mengekspresikan diri sesuai kemampuan anak. Hubungan sosial yang positif agar anak lebih percaya diri saat berkomunikasi dengan teman maupun guru. Pendampingan secara individual sesuai kebutuhan dan perkembangan masing-masing anak. Kerjasama antara guru, orang tua, dan terapis supaya stimulasi bahasa yang diberikan konsisten di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya ada dengan dukungan yang tepat dan kerjasama dari lingkungan sekitar, kemampuan bahasa anak dapat berkembang secara lebih optimal. Dampak terhadap pembelajarannya. Gangguan bahasa pada anak berkebutuhan khusus mempengaruhi berbagai aspek pelajaran. Satu, aspek akademik, meliputi sulit memahami penjelasan guru, sulit mengikuti kegiatan kelompok, kesulitan mengenal huruf dan membaca awal, lambat mengembangkan kemampuan literasi. Kedua, aspek sosial meliputi kurang percaya diri, sulit bermain bersama teman, mudah mengalami konflik karena kesalahpahaman. Yang ketiga, aspek emosi meliputi mudah marah, mudah frustasi, menarik diri dari lingkungan, serta kurang termotivasi mengikuti Strategi penanganan di PAUD. Strategi yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, kalimatnya pendek, satu instruksi dalam satu waktu. Yang kedua, menggunakan media visual dengan menggunakan gambar atau kartu kata yang jelas, boneka, atau bisa juga dengan benda nyata. Yang kedua yaitu memberikan waktu merespon. Anak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami dan menjawab. Yang ketiga, memberikan pengulangan. Guru mengulang instruksi dengan bahasa sederhana. Yang keempat, bermain sambil belajar. Pembelajaran dilakukan melalui aktivitas bermain sehingga anak termotivasi. Yang keempat, berkolaborasi dengan terapis dan orang tua. Program stimulasi dilakukan secara konsisten di sekolah maupun di rumah. 7 contoh kegiatan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus dengan gangguan bahasa. Yang pertama, tebak gambar. Tujuan mengembangkan kosakata dan kemampuan memahami bahasa.
Langkah-langkah yang digunakan, guru menunjukkan gambar benda, hewan, buah atau anggota tubuh. Anak diminta menyebutkan nama gambar atau menunjukkan gambar yang disebut guru. Guru memberikan bantuan jika anak mengalami kesulitan. Berikan pujian atas setiap jawaban anak. Yang kedua, bercerita menggunakan boneka. Tujuan, melatih kemampuan menyimak, berbicara, dan mengekspresikan bahasa. Langkah-langkah yang digunakan, guru menggunakan tangan untuk menceritakan kisah pendek. Guru mengajukan pertanyaan sederhana, misalnya, siapa nama boneka ini? Anak diajak menirukan kata atau kalimat pendek dari boneka. Berikan kesempatan anak memainkan boneka. Ketiga, bermain peran. Tujuan, mengembangkan kemampuan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah yang digunakan, anak bermain peran sebagai dokter, penjual, guru, atau anggota keluarga. Guru memberikan contoh percakapan sederhana. Anak menirukan dialog dengan bantuan guru. Guru memberikan penguatan positif. 4. Menyusun urutan gambar. Tujuan, melatih kemampuan memahami urutan cerita dan menyusun kalimat sederhana. Langkah-langkah yang digunakan, guru menyiapkan 3-4 gambar berseri. Anak menyusun gambar sesuai urutan. Guru mengajak anak bercerita, isi gambar menggunakan kata-kata sederhana. Guru membantu melengkapi kalimat anak. Kelima, bernyanyi. Tujuan, mengembangkan kemampuan mengucapkan kata, melatih artikulasi, dan menambah kosakata. Langkah-langkah yang digunakan, guru mengajak anak menyanyikan lagu sederhana. Lagu disertai gerakan tangan atau tubuh. Anak menirukan kata demi kata secara perlahan. Lagu diulangi beberapa kali agar mudah diingat. Keenam, mencocokkan gambar dengan kata. Tujuan, meningkatkan kemampuan mengenal kosakata dan memahami hubungan gambar dengan kata. Langkah yang digunakan, guru menyediakan kartu gambar dan kartu kata. Anak mencocokkan gambar dengan kata yang sesuai. Guru membacakan kata dengan jelas, meminta anak menirukan. Berikan penghargaan atas keberhasilan anak. Ketujuh, permainan menirukan bunyi dan kata. Tujuan, melatih kemampuan artikulasi, pelafalan, dan kepercayaan diri dalam berbicara. Langkah-langkah yang digunakan, guru mengucapkan bunyi atau kata sederhana, misalnya ma, pa, bola, mama. Anak menirukan secara perlahan. Gunakan cermin agar anak dapat melihat gerakan mulut. Guru memberikan pujian setiap kali anak mencoba mengucapkan kata. Adapun media yang dapat digunakan seperti flashcard bergambar, buku cerita bergambar, Bixbox, boneka jari, boneka tangan, miniatur benda, puzzle bergambar, kartu kosakata, kemudian papan planel, poster bergambar, video edukatif yang singkat. Selanjutnya juga bisa menggunakan permainan mencocokkan gambar dan APE yang berbasis bahasa. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang peran guru, peran orang tua, dan peran terapis. Yang pertama yaitu peran guru. Guru memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan bahasa anak. Peran guru yang pertama yaitu sebagai fasilitator, seperti menyediakan lingkungan yang kaya bahasa. Guru sebagai fasilitator bukan menjadi sumber informasi satu-satunya, melainkan membantu, membimbing, dan menyediakan pengalaman belajar agar anak aktif mengembangkan kemampuan bahasanya secara optimal. Peran guru yang kedua yaitu sebagai model bahasa. Contohnya, menggunakan bahasa yang benar dan mengucapkan kata yang jelas. Jadi, guru sebagai model bahasa adalah guru yang menunjukkan secara langsung penggunaan bahasa yang baik agar anak dapat mencontohkan dan mengembangkan kemampuan bahasanya dengan benar.
karena anak usia dini itu lebih banyak belajar bahasa melalui meniru. Karena itu, ucapan dan cara berbicara guru akan menjadi contoh bagi anak dalam menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, sebagai motivator, yaitu guru memberikan dorongan, semangat, dan percaya diri agar anak mau dan berani mengembangkan kemampuan bahasanya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pujian, memberikan kesempatan anak berbicara, dan lain sebagainya. Peran guru yang keempat yaitu sebagai pengamat. Guru berarti mengamati dan memantau kemampuan perkembangan bahasa setiap anak secara terus-menerus untuk mengetahui kemajuan, kebutuhan, maupun kesulitan yang dialami anak. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengidentifikasi hambatan bahasa sejak dini, melakukan asesmen perkembangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, peran guru sebagai kolaborator. Guru berarti bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama orang tua, untuk mendukung perkembangan bahasa anak secara konsisten di sekolah maupun di rumah, seperti menjalin komunikasi dengan orang tua, bahkan berkoordinasi dengan terapis bila perlu. Selanjutnya, peran orang tua. Peran keluarga sangat menentukan keberhasilan stimulasi bahasa. Orang tua dapat mengajak anak berbicara setiap hari, membacakan buku cerita, mengurangi penggunaan gawai yang pasif, bermain bersama anak, memberikan contoh pengucapan yang benar, memberikan kesempatan anak menyampaikan pendapat, mengikuti program terapi bila diperlukan, berkomunikasi secara rutin dengan guru, memberikan suasana rumah yang hangat, aman, dan penuh dengan rangsangan komunikasi positif. Yang terakhir yaitu peran terapis. Terapis wicara berperan penting dalam membantu anak dengan gangguan bahasa melalui asesmen, penyusunan program terapi, pelaksanaan latihan komunikasi, evaluasi perkembangan, serta pendampingan kepada guru dan orang tua. Kolaborasi dapat dilakukan melalui pertemuan rutin antar pihak, diskusi perkembangan anak, pembagian laporan kemajuan, serta penyatuan strategi penanganan. Misalnya, terapis memberikan materi latihan mingguan, maka pendidik menerapkannya dalam kegiatan kelompok di sekolah, dan orang tua mengulanginya kembali saat di rumah. Komunikasi yang terbuka dan saling mendukung antar ketiga pihak akan meminimalkan kesenjangan penanganan dan mempercepat pemulihan kemampuan bahasa anak. Tanpa kolaborasi yang baik, kemajuan yang dicapai anak saat terapi bisa saja hilang karena tidak dilanjutkan di lingkungan rumah atau di sekolah. Kesimpulannya yaitu gangguan bahasa merupakan hambatan dalam memahami maupun mengungkapkan bahasa yang dapat memengaruhi kemampuan belajar, komunikasi, serta interaksi sosial anak usia dini. Anak dengan gangguan bahasa memerlukan stimulasi yang konsisten melalui kegiatan yang menyenangkan, penggunaan media yang menarik, serta lingkungan yang kaya akan interaksi bahasa. Di lingkungan PAUD, guru berperan sebagai fasilitator, model bahasa, pengamat, dan mitra bagi keluarga. Sedangkan orang tua berperan memberikan stimulasi berkelanjutan di rumah. Kolaborasi antar guru, orang tua, dan tenaga profesional seperti terapis wicara sangat penting agar perkembangan bahasa anak dapat berlangsung secara optimal dan mendukung keberhasilan belajar serta perkembangan sosial emosionalnya. Kenapa sih strategi penanganan untuk anak yang memiliki gangguan bahasa dipilih seperti yang sudah disebutkan oleh pemateri sebelumnya? Karena hal tersebut sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini, di mana kita tahu anak usia dini itu belajar melalui bermain, kemudian melalui pengalaman secara langsung dan interaksi sosial baik dengan gurunya, temannya, ataupun masyarakat di lingkungan sekitarnya. Anak
anak dengan gangguan bahasa membutuhkan pembelajaran yang konkret atau nyata, kemudian harus berulang, serta melibatkan berbagai inderanya agar anak yang memiliki gangguan bahasa tersebut mudah memahami dan menggunakan bahasa. Pengetahuan, kemudian keterampilan berbahasanya, anak dapatkan dari kegiatannya secara langsung yang memang mereka alami atau aktivitasnya sehari-hari, sehingga hal tersebut dapat menambah kosakata, kemudian dapat menstimulus perkembangan untuk menangani anak yang gangguan bahasa tersebut. Misalnya nih, salah satu strategi yang sudah disebutkan dari pemateri sebelumnya yaitu menggunakan bahasa sederhana. Nah, kenapa sih strategi tersebut dipilih? Karena memang strategi tersebut dapat membantu anak memahami instruksi, kemudian arahan ataupun perintah yang disampaikan oleh gurunya ataupun orang lain yang lebih mudah mereka pahami, sehingga dapat mengurangi kebingungan dari anak tersebut. Penerapan strategi yang tepat itu dapat memberikan manfaat pada berbagai aspek perkembangan anak. Yang pertama itu aspek perkembangan bahasa. Itu berpengaruh pada peningkatan kemampuan anak dalam memahami bahasa. Yang kedua itu dapat menambah kosakatanya, kemudian melatih kemampuan anak tersebut dalam menyusun kalimat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mereka atau keberanian mereka dalam berbicara. Yang kelima, dapat memperbaiki kemampuan mereka berkomunikasi. Yang kedua, itu berpengaruh pada aspek perkembangan sosial. Jadi ketika anak sudah mampu berbicara dengan baik, itu dapat lebih mudah berinteraksi dengan temannya, kemudian dapat meningkatkan kemampuan kerjasama, mengurangi kesalahpahaman mereka saat berkomunikasi, serta membantu anak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, itu dari segi aspek perkembangan emosional. Ketika anak sudah memiliki kosakata yang banyak, kemudian sudah jelas dalam berbicara, sudah mengerti instruksi dari orang lain, dan ia sudah bisa menyampaikan apa yang diinginkan, itu dapat mengurangi rasa frustasi karena dapat menyampaikan keinginannya. Kemudian tentu dapat meningkatkan rasa percaya dirinya dan membantu anak mengelola emosi melalui komunikasi yang lebih baik. Yang keempat itu dari aspek perkembangan kognitif. Sangat bermanfaat itu dapat. Yang keempat itu dari segi aspek perkembangan kognitif. Yang pertama, itu dapat meningkatkan kemampuan mereka berpikir. Yang kedua, membantu memahami konsep-konsep yang baru atau pengetahuan yang baru. Kemudian mereka juga dapat mengembangkan kemampuan mereka memecahkan masalah melalui komunikasi. Dan yang terakhir itu tentu dari aspek kesiapan akademik. Itu dapat mendukung kesiapan mereka dalam membaca, kemudian menulis, dan mempermudah anak dalam memahami instruksi dari guru maupun orang lain, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, strategi yang tepat sesuai perkembangan anak usia dini itu sangat penting dilakukan oleh guru maupun oleh orang tua dan terapis. Ketika kita menerapkan berbagai strategi dalam menangani anak yang memiliki gangguan bahasa, tentu kita memiliki tantangan yang mungkin kita hadapi sebagai seorang guru. Di antaranya, yang pertama, perbedaan kemampuan bahasa antar anak. Setiap anak memiliki tingkat kemampuan bahasa yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai seorang guru perlu
menyesuaikan metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang kita berikan sesuai tahap perkembangan pada anak tersebut. Yang kedua, yaitu jumlah anak dengan kelas yang banyak. Tentu guru yang memiliki siswa yang lebih sedikit dengan yang lebih banyak itu berbeda dalam penanganannya. Ketika kita memiliki siswa yang banyak dalam satu kelas, itu kita lebih cenderung kesulitan dalam memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada anak secara individu, yang memang membutuhkan pendampingan lebih dari kita. 3. Keterbatasan media pembelajaran. Seperti yang kita tahu ya, tidak semua satuan PAUD itu memiliki sarana prasarana yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus, atau tidak memiliki media visual baik APE ataupun bahan ajar yang memadai untuk membantu kita menstimulus atau membantu kita menangani anak dengan gangguan bahasa. Yang keempat, itu waktu pembelajaran yang terbatas. Kegiatan stimulasi bahasa memerlukan latihan yang memang berulang atau cukup lama gitu. Sedangkan waktu belajar di kelas seringkali itu sangat terbatas karena kita memang sudah ada jadwalnya, khususnya pada sekolah umum yang tidak seperti SLB gitu. Yang kelima, kurangnya pengetahuan guru. Sebagai guru yang belum memperoleh pelatihan khusus pendidikan inklusif, itu kita cenderung kurang memahami gitu bagaimana mengenai identifikasi dan penanganan gangguan bahasa pada anak usia dini. Keenam, itu kurangnya dukungan orang tua. Stimulasi yang diberikan oleh sekolah itu menjadi kurang optimal apabila memang tidak dilanjutkan di rumah. Yang keenam, kesulitan berkolaborasi dengan tenaga profesional. Tidak semua daerah itu memiliki akses yang mudah gitu terhadap terapis wicara ataupun psikolog anak. Ataupun tidak semua orang tua juga memiliki ekonomi yang mampu itu untuk membayar tenaga profesional. Ketika Bapak Ibu guru menemui tantangan atau kendala yang dihadapi saat menangani anak dengan gangguan bahasa, itu ada beberapa solusi yang dapat Ibu guru terapkan. Yang pertama, melakukan asesmen dan observasi secara berkala. Yang kedua, itu dapat menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi. Yang ketiga itu dengan memanfaatkan media sederhana. Yang keempat, itu memberikan stimulasi secara konsisten. Kelima, yaitu meningkatkan kompetensi guru. Yang keenam, membangun komunikasi intensif dengan orang tua. Yang terakhir, yaitu Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dengan ahli, dapat bekerja sama dengan terapis wicara ataupun psikolog, dokter anak ataupun tenaga profesional lainnya lah. Nah, itu tadi beberapa solusi yang dapat Bapak Ibu guru terapkan di satuan pendidikan ketika mengalami tantangan atau hambatan dalam penanganan anak berkebutuhan khusus dengan gangguan bahasa. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru atau teman-teman yang lain. Semoga melalui apa yang kami sampaikan ini, anak yang memiliki gangguan bahasa itu dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara optimal sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.